Insinyur Soekarno pernah berkata, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kita dalam kebersamaan. Itulah topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Hanifah Kotruna Naila, mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia dengan topik kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini itu berasal dari bahasa Melayu yang pada awalnya adalah salah satu bahasa daerah di antara berbagai bahasa daerah di Kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah dituturkan oleh suku Melayu yang mendiami pesisir timur Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, dan pesisir barat di Kalimantan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, bahasa Melayu mempunyai sejarah panjang sebagai lingua franca. Lalu yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dua kerajaan tersebut itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. Lalu yang ketiga, ada bahasa Melayu sebagai bahasa perjuangan. Dan yang terakhir, bahasa Melayu itu mudah dipelajari dan dikembangkan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Lalu di sini kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda dan memungkinkan bahwa bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu dicetuskan pada Sumpah Pemuda karena memungkinkan bahwa pada saat itu bahasa Melayu itu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dipakai di lingua franca. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, lalu di sini ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama itu ada sebagai bahasa nasional. Yang kedua ada alat komunikasi antar warga negara. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam situasi krisis. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia itu kan terdiri dari ribuan suku dengan daerah yang beragam, dengan bahasa daerah yang beragam. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, budaya, ras yang memungkinkan komunikasi lintas budaya di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua itu ada alat komunikasi antar warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia menjadi media komunikasi utama dalam interaksi sosial, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia itu memungkinkan semua warga negara berkomunikasi secara efektif tanpa hambatan bahasa daerah karena alat komunikasi kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi negara. Nah, dalam konteks kenegaraan itu bahasa Indonesia
telah digunakan dalam semua rumusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua undang-undang, peraturan, pidato resmi, serta dokumen kenegaraan itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, penulisan dalam bahasa Indonesia itu memastikan untuk keteraturan dalam administrasi negara dan kebijakan publik, sehingga rumusan negara ini dapat dimengerti oleh seluruh warga Indonesia dari berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya lainnya. Selanjutnya itu ada bahasa sebagai identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia itu adalah salah satu elemen utama yang Selanjutnya itu ada identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia itu adalah salah satu elemen yang paling mencirikan identitas bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan rasa nasionalisme dan komitmen terhadap keutuhan bangsa. Jadi, di lain sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, di sini bahasa Indonesia juga merupakan identitas nasional di negara Indonesia yang menjadi bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selanjutnya ada lagi bahasa Indonesia merupakan pemersatu dalam situasi krisis. Nah, dalam situasi krisis atau bencana, bahasa Indonesia itu seringkali menjadi alat yang sangat penting untuk menyampaikan informasi darurat dan instruksi secara efektif kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan bahasa daerah. Nah, hal ini itu membantu pemerintahan dan masyarakat saling bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada. Jadi, bahasa Indonesia itu juga sangat penting dalam mengatasi krisis atau bencana untuk menyampaikan informasi darurat dan instruksi. Jadi efektif untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, lalu di sini kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang beragam secara suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa ini menjadi medium utama komunikasi antar warga negara yang memudahkan interaksi sosial di berbagai kalangan dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, dan diplomasi, sehingga memastikan kohesi nasional serta komunikasi yang efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, kita berharap sama-sama agar bahasa Indonesia akan selalu menjadi bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa Indonesia, dan juga identitas negara yang harus kita banggakan dan harus kita cintai. Terima kasih atas perhatian semua, sampai jumpa di diskusi selanjutnya.